Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi testing dan implementasi sistem untuk soal UTS Sistem Informasi di semester 7. Testing dan implementasi sistem, pengembangan dan perancangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak. Secara umum diketahui bahwa dalam suatu siklus pengembangan perangkat lunak selalu terdapat 4 proses utama, yaitu plan, do, check, dan action. Di mana plan sendiri menyiapkan rencana, do melaksanakan rencana, check memeriksa hasil, action mengambil tindakan yang penting. Pelaksanaan kegiatan pada tahap analis, desain, dan implementasi di dalam siklus pembuatan perangkat tidak menjamin bahwa suatu perangkat lunak akan bebas dari kesalahan atau fault free. Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesalahan pada perangkat lunak diperlukan suatu tahap pengujian. Kesalahan yang terjadi juga tidak hanya kesalahan yang dapat fungsi perangkat lunak tidak dapat berjalan atau error menyebabkan error, tapi dapat juga berarti penggunaan perangkat lunak sukar untuk mengerti user dan proses pelacakan kesalahan sukar untuk dilakukan. Pengembangan perangkat lunak atau software development merupakan salah satu dari tahap perancangan sistem rinci atau detail dari siklus hidup pengembangan sistem software development life cycle atau SDLC. Tim proyek sistem mungkin mulai mencari paket perangkat lunak komersial yang sesuai atau mendukung spesifikasi rancangan sistem dan berjalan pada rancangan arsitektur komputernya. Paket perangkat lunak komersial secara luas tersedia untuk aplikasi fungsi spesifikasi dan aplikasi bisnis yang telah ditetapkan secara baku. Tapi untuk perancangan sistem yang terkait dengan kebutuhan khusus untuk atau unik, memenuhi keperluan pemakai dan spesifikasi rancangan sistem, maka paket perangkat lunak komersial mungkin tidak sesuai atau mendukung kebutuhan pemakai secara langsung. Perangkat lunak yang diharapkan untuk mendukung rancangan sistem tersebut harus dibuat sendiri dari awal. Keterkaitan pengembangan dan dengan pengujian. Tipe pengembangan sistem atau proyek perangkat lunak. Yang pertama, pengembangan sistem biasa. Yang kedua, pengembangan iteratif atau prototyping atau case. Pemeliharaan sistem, kontrak atau pembelian software. Menentukan lingkup proyek. Menentukan lingkup suatu proyek ditentukan berdasarkan keseluruhan aktivitas yang tersangkut dalam pembangunan sistem perangkat lunak. Lingkup proyek menggambarkan karakteristik yang diperlukan secara lebih rinci dengan menekankan pada daftar requirement yang telah ditentukan terlebih dahulu. Sumber perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak komersial dan vendor. Perangkat lunak pesanan, customized software dikembangkan secara in-house atau oleh kontraktor programmer independen. Keuntungan atau kelebihan dari perangkat lunak komersial. Yang pertama, implementasi yang cepat, lalu penghematan biaya, dan estimasi biaya dan waktu. Lalu reliabilitas. Kerugiannya atau kelemahannya, yang pertama kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik. Kedua, ketergantungan vendor. Tiga, biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Penilaian, kinerja pengoperasian dokumentasi, kemudian kemudahan pembelajaran, kemudahan penggunaan, pengendalian, dan penanganan kesalahan dukungan. Lalu perangkat lunak pesanan customized software. Jika sistem yang sedang dikembangkan tidak bisa didukung oleh paket software, maka harus memesan dari perusahaan jasa atau kontraktor independen atau membangun sendiri perangkat lunak in-house agar sesuai dengan rancangan sistem. Mengikuti SWDLS, Software Development Life Cycle. Yang pertama rancangan atau desain, yang kedua kode, yang ketiga uji.
Nah, ini siklus hidup pengembangan perangkat lunak, software development life cycle. Ini contoh gambarnya. Lalu membangun perangkat lunak mengikuti 3 tahapan SWDLC. Yang pertama, rancangan atau desain. Bagian dari rancangan sistem terinci yang akan dikonversi ke program aplikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh programmer dalam menulis program. Alat atau tools rancangan program yang pokok adalah yang pertama, bagan terstruktur, bahasa Inggris terstruktur, tabel keputusan, pohon keputusan, lalu persamaan atau mirip bahasa pemrograman atau pseudo, lalu terakhir kamus data. Yang pertama, kode, menulis sistem dalam bahasa programan, misal 3GL, 4GL, pemrograman objek. Lalu kedua, uji, pengujian terhadap semua modul kode untuk mendeteksi kesalahan, misal white box dan black box. Perangkat lunak berdasarkan pemakaian. Ada dua, yang pertama generik dan spesifik. Lalu perangkat lunak berdasarkan fungsional. Yang pertama interfacing, operating system, perangkat lunak aplikasi, lalu cache tool. Mengorganisasi proyek pengembangan perangkat lunak. Perancang dan analis sistem terlibat dalam tim pengembangan perangkat lunak dan harus mengetahui bagaimana program ini dikode dan bagaimana hasil akhirnya. Untuk itu diperlukan keterampilan pengorganisasian dalam tim proyek. Pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak memerlukan komunikasi, integrasi, dan koordinasi yang baik. Pengorganisasian tim pemrograman menggunakan pendekatan organisasi. Pendekatan organisasional. 3 cara untuk mengorganisasi tim pemrograman, yaitu tim pengembangan program, yang kedua tim pemrograman kepala, yang ketiga tim pemrograman bersama. Tim pengembangan pemrograman. Tim pengembangan program tersusun atas 2 perancang, 1 pengkode, 2 penguji. Interface dan lintasan komunikasi berada antara perancang dan pengkode. Tim program kepala terdiri dari 5 programmer pendukung, mempunyai 5 interface dan lintasan komunikasi, dan lebih mungkin memenuhi deadline-nya yang ketat. Lalu tim pemrograman bersama terdiri dari 5 programmer, jumlah interface dan lintasan komunikasi. Merencanakan proyek siklus hidup pengembangan perangkat lunak. PRT untuk menentukan perangkat atau urutan pelaksanaan tugas pengembangan perangkat lunak dan untuk mengestimasikan lamanya waktu yang diperlukan dari awal sampai selesainya pelaksanaan tugas. Lalu langkah menyusun jaringan PRT. Yang pertama, identifikasi semua tugas, mengestimasi waktu, menetapkan rangkaian tugas, menentukan jalur kritis. Fungsi pengembangan perangkat lunak. Software Development Management terdiri dari banyak fungsi dan tim, yaitu Software Project Manager. Lalu ada Software Engineer Analyst, di mana Software Engineering Analyst berhubungan dengan konsumen secara lebih terinci. Fungsi dan kerja software. Fungsi dan unjuk kerja software yang akan dibangun. Pertama, desain dan programmer. Desain bertugas merancang algoritma atau prosedur yang tepat untuk fungsi tersebut disesuaikan dengan hardware atau software pendukung yang ada. Programmer mengimplementasikan algoritma dalam bentuk kode-kode program menggunakan bahasa pemrograman. Software Configuration Management memantau fungsi-fungsi prosedur-prosedur yang telah ditentukan, mencatat konfigurasi pada tahap-tahap waktu-waktu tertentu berdasarkan kenyataan yang ada. Sistem administrator bertugas melakukan pengelolaan terhadap sistem pada saat diimplementasikan. Software Quality, Software Test Engineer, Software Quality Assurance.
Dokumen Rencana Pengembangan Perangkat Lunak (RPPL) pada umum. Tahapan rancangan perangkat lunak. Pendekatan rancangan perangkat lunak. Ada dua pendekatan perancangan perangkat lunak: rancangan perangkat lunak terstruktur dan rancangan perangkat lunak berorientasi objek. Rancangan terstruktur, orientasi pada proses dan data. Alat perancangan perangkat lunak terstruktur: kamus data, model data logik, ERD, DFD, STD, bagan struktur. Rancangan perangkat lunak berorientasi objek adalah strategi perancangan di mana perancangan sistem memikirkan benda dan bukan operasi atau fungsi. Orientasi pada objek. Alat yang digunakan DFD, ERD, STD, bagan struktur, SE atau pseudo. Objek dan kelas objek. Ada objek memberi identitas kepada orang atau benda, merepresentasikan entitas dari aplikasi yang dirancang. Kelas objek dibuat untuk menurut definisi kelas objek. Definisi kelas objek berfungsi sebagai template untuk membuat objek. Objek dan kelas objek. Superkelas, kumpulan kelas, subkelas, kejadian dari suatu kelas. Inheritance, kemampuan untuk mendefinisikan subkelas objek dari suatu kelas objek, didefinisikan kepada UML. Pengembangan dan perancangan perangkat lunak. Siklus pengembangan PL. Yang pertama, pengembangan sistem biasa. Yang kedua, pengembangan iteratif atau prototyping atau case. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. 4. Kontrak atau pembelian software. Tim pengembangan sistem atau proyek perangkat lunak ada karakteristik di mana di dalam karakteristik tersebut terdapat metodologi pengembangan sistem, user mengetahui requirement, lalu pengembangan menentukan struktur. Kedua, siasat pengujian yang dilakukan di akhir-akhir tiap tahapan. Melakukan verifikasi tiap-tiap spesifikasi yang diperlukan, menguji struktur dan fungsi. Pengembangan sistem biasa. Karakteristik. Yang pertama, requirement tidak diketahui, lalu struktur didefinisikan di awal pengembangan. Kedua, siasat pengujian. Verifikasi alat bantu case yang digunakan, verifikasi kebutuhan tiap prototip, menguji fungsionalitas. Pengembangan iteratif. Karakteristik, siasat penguji mengeluarkan metode kerja yang baik, memerlukan pengujian regresi. Pemeliharaan sistem. Karakteristik yaitu struktur tidak diketahui, banyak terjadi defek, fungsionalitas tercantum dalam dokumen, terdapat berbagai dokumen. Siasat pengujian, verifikasi fungsi yang diperlukan, pengujian fungsionalitas, pengujian di dalam lingkungan kerja. Kontrak atau pembelian software ditentukan berdasarkan keseluruhan aktivitas yang tersangkut dalam pengembangan perangkat lunak. Menggambarkan karakteristik yang lebih terperinci dengan menekankan pada daftar requirement yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menentukan lingkup proyek, pengembangan sistem baru, perubahan sistem yang telah ada. Perangkat lunak komersial dari vendor, implementasi yang cepat, penghematan biaya, implementasi biaya dan waktu, reliabilitas. Keuntungan atau kelebihan dari perangkat lunak komersial. Yang pertama, kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, lalu ketergantungan vendor, dan biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Teknik-teknik pengujian perangkat lunak dan pengujian berorientasi objek. White box testing. Macam tekniknya, yang pertama cukup pertanyaan, cabang, dan jalur. Basis PET testing. Cakupan pernyataan, cabang, dan jalur. Cakupan cabang.
Cakupan cabang ditentukan dengan menilai proporsi dari cabang keputusan yang diuji oleh sekumpulan test case yang telah ditentukan. Cakupan cabang 100% adalah bila mana tiap cabang keputusan pada program ditinjau setidaknya minimal sekali tes. Cakupan cabang berkaitan dengan peninjauan anak panah cabang (branch edge) dari flow graph. Cakupan 100% adalah bila mana semua anak panah cabang ditinjau oleh jalur-jalur yang dilalui oleh test case. Cakupan jalur. Cakupan jalur ditentukan dengan menilai proporsi eksekusi jalur program yang diuji oleh sekumpulan test case yang telah ditentukan. Cakupan jalur 100% adalah bila mana tiap jalur pada program dikunjungi setidaknya minimal sekali tes. Cakupan jalur berkaitan dengan peninjauan jalur sepanjang flow graph. Cakupan 100% adalah bila mana semua jalur dilalui oleh test case. Desain cakupan tes. Untuk mendesain cakupan dari tes, perlu diketahui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menganalisa source kode untuk membuat flow graph. Kedua, mengidentifikasi jalur tes untuk mencapai pemenuhan tes berdasarkan pada flow graph. Mengevaluasi kode tes yang akan dicapai dalam tiap tes. Memberikan nilai masukan dan keluaran berdasarkan pada kondisi. Basis path testing merupakan teknik white box testing yang dikenalkan oleh Tom McCabe. Metode diidentifikasi yang berdasarkan pada jalur struktur atau koneksi yang ada dari suatu sistem. Ini biasa disebut juga sebagai branch testing, karena cabang-cabang dari kode atau fungsi logika diidentifikasi dan dites, atau disebut juga sebagai control flow testing. Basis path hadir dalam dua bentuk, yaitu zero path dan one path. Konsep utama basis path. Tiap basis path harus diidentifikasi, tidak boleh ada yang terabaikan, setidaknya dites satu kali. Kombinasi dan permutasi dari suatu basis path tidak perlu dites. Perhitungan cyclomatic complexity adalah pengukuran software yang memberikan pengukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Graph metric adalah metrik berbentuk segi 4 sama sisi, di mana jumlah baris dalam kolom sama dengan jumlah not, dan identifikasi baris dan kolom sama dengan identifikasi not, serta isi data adalah keberadaan penghubungan antara not at G. Black box testing. Pengujian black box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, kesalahan interface, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, kesalahan kinerja, inisialisasi, dan kesalahan terminasi. Strategi pengujian pada unit testing dalam konteks berorientasi objek. Bagian terkecil yang diuji pada unit testing adalah kelas atau objek, tidak seperti unit testing konvensional yang fokus pada detail algoritma perangkat lunak. Tidak menguji operasi yang ada secara terpisah seperti halnya unit testing konvensional, karena operasi-operasi pada suatu kelas diuji bersama pada satu kelas. Setiap operasi yang diturunkan pada kelas turunan harus diperiksa. Memiliki dua strategi, yakni threat-based testing dan use-based testing. Mungkin cukup sekian materi yang hari ini saya buat atau rangkum untuk UTS, testing dan implementasi sistem. Bila mana ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.